Tema homili saya sore ini tentang doa untuk panggilan. Para suster, oma-oma, opa-opa, bapak ibu, saudara-saudari, dan khususnya kaum muda, kaum remaja, dan anak-anak para calon terpanggil Allah. Misa sore hari ini dalam rangka merayakan Minggu Panggilan diawali dengan prosesi bersama para petugas liturgi, juga bersama romo-romo cilik dan suster-suster cilik. Ada 10 romo dan suster cilik. Kenapa cilik-cilik? Ada alasannya. Pertama, enggak ada yang gede-gede. Maka diminta yang cilik-cilik tampil sebagai bagian dari tugas liturgi sore ini yang nanti akan membawa bahan-bahan persembahan ke depan altar. Yang kedua, karena mereka yang cilik-cilik inilah menjadi simbol pengharapan kita. Bahwa panggilan-panggilan khusus akan datang dari anak-anak kita ini. Nah, kalian yang 10 ini siapa yang nanti atau kelak mau jadi pastor? Yang pakai jubah tadi? Yang pakai jubah. Siapa yang mau jadi pastor? Atau bruder? Atau frater? Enggak, aku enggak kok. Aku cuma mau tugas sore ini. Ya sudah, jangan dipaksa. Siapa di antara kalian suster-suster cilik ini yang kelak mau jadi suster beneran? Ayo, siapa? Angkat tangan. Yang pengen jadi suster beneran. Ada? Angkat tangan coba. Ora ono kabeh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat berapa itu, 5 atau berapa, mengatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kalau dari antara 10 anak yang berjubah ini, sore ini belum berani memberikan jawaban. Saya mau jadi suster, saya mau jadi pastor, saya mau jadi bruder, saya mau jadi frater. Saya, Bapak Ibu, kita berharap dari antara mereka kelak ada yang mau menjadi suster, frater, bruder, atau pastor. Di paroki ini belum banyak panggilan khusus yang jadi pastor, yang jadi suster, yang jadi frater,
yang jadi seminaris. Belum banyak. Masih bisa dihitung dengan jari. Sejauh saya tahu yang jadi romo baru 1. Yang jadi frater baru 1. Yang jadi suster baru 1. Tahun lalu masuk. Yang jadi seminaris baru 1. Yang tahun ini masuk. Dari sekian banyak anak muda. Tidak banyak. Apakah Allah tidak memanggil banyak anak muda di paroki ini? Tidak ada yang tahu. Tapi yang perlu kita ketahui ialah bahwa kita perlu berdoa untuk panggilan-panggilan khusus. Mendiang Paus Fransiskus. Ketika sakit di rumah sakit bulan Maret kemarin, menulis pesan untuk hari doa sedunia untuk panggilan. Mengatakan begini, setiap panggilan dijiwai oleh pengharapan. Panggilan apapun, panggilan sebagai kaum awam, menjadi garam, menjadi terang, menjadi ragi di tengah-tengah masyarakat. Atau panggilan hidup bakti sebagai frater, sebagai bruder, sebagai suster. Atau panggilan untuk hidup tertabis sebagai imam. Semua itu dijiwai oleh pengharapan. Pengharapan akan penyelenggaraan Allah. Bahwa kalau Allah yang memanggil, Dia akan memberikan pertumbuhan atas benih-benih panggilan yang sudah ditanam di tengah-tengah umatnya, di setiap keluarga dan paroki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengenal seorang uskup agung Fulton Sheen. Dia adalah seorang uskup agung dari New York yang sebentar lagi akan dibeatifikasi. Beliau pernah berkata begini, suatu panggilan datang melalui doa. Seringkali berasal dari doa seorang ibu. Bahkan pada saat semuanya kelihatan tanpa harapan. Seorang ibu yang tidak punya harapan sama sekali untuk anaknya, untuk jadi imam atau bruder atau suster atau frater. Tapi karena doa-doanya, benih panggilan itu bisa muncul di tengah-tengah keluarga. Dan banyak hal semacam itu terjadi. Tampak bahwa doa untuk panggilan adalah sesuatu yang sangat
penting. Sangat penting. Maka Venerabilis Fulton Sheen mengatakan juga begini. Untuk mencari panggilan dimulai dengan lutut kita. Ungkapan ini menarik. Untuk mencari panggilan dimulai dengan lutut kita. Bukan dengan promosi panggilan. Bukan dengan live in. Bukan dengan aksi panggilan. Tetapi dengan lutut kita. Maksudnya adalah dengan lutut yang berlutut. Lutut yang jengkeng. Lutut yang berdoa dalam sikap berlutut. Dari lutut yang digunakan untuk berlutut, untuk berdoa, panggilan khusus datang dari atas. Itulah sebabnya mendiang Paus Fransiskus pada minggu panggilan ini mengatakan, marilah kita jangan lelah berdoa, mohon kepada Allah. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster dan anak-anak muda. Mari kita sepakat. Kita berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, khususnya bagi anak-anak muda, bagi anak-anak remaja, baik di paroki ini maupun yang ada di tempat lain. Agar di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan ini, apalagi dengan telinga yang selalu ditutup dengan headset ya untuk mendengarkan musik yang non-stop. Kita berdoa supaya mereka memiliki ketajaman batin untuk mendengarkan panggilan Allah, untuk mendengarkan suara Allah yang memanggil dirinya dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah umat Allah. Seperti dalam Injil hari ini kita mendengar kata-kata Yesus, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mengapa kawanan domba ini mendengarkan suara Yesus? Karena mereka memiliki hati. Hati yang mencintai Yesus, Sang Gembala Agung. Dan karena mereka memiliki hati yang mencintai, maka mereka membuka telinga dan hatinya untuk mendengarkan suara Sang Gembala Agung itu. Oleh karena itu, sampai hari ini masih menjadi keyakinan saya bahwa yang
terjadi sebenarnya bukan krisis panggilan, tetapi krisis jawaban. Karena Allah tidak pernah berhenti memanggil anak-anak muda untuk menyiapkan diri bekerja di kebun anggur Tuhan. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah ada krisis panggilan dari Allah. Yang ada adalah krisis jawaban dari anak-anak muda dan kaum remaja. Maka mari sore ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar ada sedikit, syukur banyak anak-anak muda, kaum remaja kita yang menatap ke depan dan bercita-cita untuk menanggapi panggilan Tuhan. Baik sebagai kaum awam yang sungguh-sungguh terjun dalam pelayanan, maupun sebagai bruder, frater, suster, sebagai penghayat hidup bakti, maupun sebagai orang-orang yang mau menghayati panggilan sebagai yang tertapis sebagai imam. Mari kita jadikan sore ini sebagai hari doa untuk panggilan.